Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa dina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabi wa rasul rabbi zidna ilma wa warzuqna ya rabbal alamin. Kabarnya pagi ini? Semangat pagi? Sekali lagi ya. Semangat pagi? Oke, Bu cek dulu ya. Yang nggak masuk hari ini siapa ya? Ada berapa orang? Isi aja ya. Oke. Sama bisa. Dua orang ya. Seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar tentang penyelenggaraan fardu kifayah. Sebelumnya Ibu sampaikan ya bahwa tujuan dari pembelajaran ini ketika dalam memandikan jenazah itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Begitupun ketika mengamani. Jadi ketika kita mengamani jenazah itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyelenggaraan fardu kifayah ini dalam hukum Islam itu disebut dengan fardu kifayah, yaitu penyelenggaraan salat jenazah ya. Ada yang tahu apa arti fardu kifayah? Ada yang tahu fardu kifayah apa? Oh iya, silakan Nak. Apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu hukum dari sebuah aktivitas di dalam Islam yang wajib dilakukan. Tapi jika ada muslim yang melakukan, maka kewajibannya gugur. Ya, perlu dipahami bahwa fardu kifayah itu adalah ketika seorang muslim sebagai muslim sudah melaksanakan maka gugur kewajiban muslim yang lainnya. Kebalikan dari fardu ain. Kebalikan dari fardu ain. Kalau fardu ain itu adalah fardu kewajiban masing-masing individu muslim. Berikut ini Ibu akan menayangkan video terkait tentang yang namanya kematian. Jadi silahkan disimak videonya. Nanti kalian akan menganalisis videonya. Diambil apa hikmah dari video itu, silahkan dicatat. Karma nyata bagi perampok bersenjata. Apa yang Anda lakukan, itu pula yang telah Anda dapatkan. Begitulah hukum karma, seperti yang terjadi pada perampok bersenjata berikut ini. Nampaknya hukum karma tak ingin menunggu waktu lama untuk menunjukkan balasannya. Terlihat sekumpulan orang sedang berdiri di sebuah halte menunggu bus datang. Namun yang datang justru perampok yang menodongkan senjata api ke arah mereka. Tak lama seorang pria berjaket hitam datang membantu rekannya mengumpulkan barang berharga milik para korban. Kejadian tersebut berlangsung cepat. Kedua perampok berusaha kabur menggunakan mobil yang sudah siap menjemput. Ketika hendak bergegas, seorang perampok terlihat menunjukkan gelagat lain. Tubuhnya tiba-tiba oleng dan seketika jatuh tersungkur ke jalan. Para korban hanya diam mematung menyaksikan si perampok ditarik rekannya ke dalam mobil. Panik, sekumpulan perampok tersebut meninggalkan hasil jarahannya. Menurut keterangan, perampok itu dilaporkan meninggal mendadak akibat serangan jantung. Malaikat maut seolah menyaksikan proses perampokan sedari awal dan menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan tugasnya. Setelah disimak tadi videonya, silahkan dicatat apa kemungkinan hikmah dari video yang kita saksikan tadi.
Jadi Ibu minta silakan dibuka Google Form-nya. Nah, silakan jawab soalnya. Yang pasti itu adalah mati. Jadi kita harus siap dengan yang namanya mati. Begitupun ketika ada saudara kita muslim, saudara kita sesama muslim yang meninggal, kita harus siap untuk melaksanakan fardu kifayah itu. Mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan, sampai menguburkan. Jadi tugas kalian adalah mencatat solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi silakan dicatat solusinya. Bagaimana solusi ketika tidak ada yang melaksanakan fardu kifayahnya itu, yaitu memandikan dan mengapani. Silakan dicatat apa solusinya ketika menjumpai permasalahan yang seperti yang Ibu sampaikan. It's time to begin the 8th lesson. Setelah kalian sudah mencatat permasalahan dan solusinya, berikut ini Ibu akan bagi kelompok. Ya, Ibu akan bagi dalam 3 kelompok. Dalam hitungan 3, silakan buat 3 kelompok. 1, 2, 3. Ini karena kelompoknya sudah siap semua. Ini Ibu akan bagikan LKPD bagi masing-masing kelompok yang tolong ketua kelompoknya di sini siapa? Nah, ini silakan. Yang kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Ini silakan. Yang ketua kelompok sini siapa sini? Berikut Ibu akan tampilkan video media aja. Jadi silakan disimak, ditonton videonya. Kemudian setelah menonton video, silakan dibuka LKPD-nya dan dijawab sesuai dengan apa yang kalian nonton pada video media aja. Pembelajaran ini tujuannya yang pertama adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar, dan yang terakhir mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Sebagai seorang muslim, ada kewajiban kita terhadap saudara muslim kita yang sudah meninggal. Di antaranya adalah memandikan, mengapani, menyalatkan, dan menguburkan. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 2 saja. Yang pertama adalah memandikan jenazah, dan yang kedua adalah mengkafani jenazah. Memandikan jenazah ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi.
Yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua adalah melenturkan kesendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya yang diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari dari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Jadi caranya seperti ini, bentangkan kain kafan helai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, setiap lapisan diberi kapur baru. Di antaranya ada lubang hidung, telinga, mulut, bubul dan dubul yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dan ditutup dengan kapas. Mungkin hanya ini materi penyelenggaraan jenazah pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan permasalahan yang tadi kita jumpai, yaitu bagaimana ketika tidak ada yang mengurus jenazah itu. Dikorelasikan dengan video yang baru kalian saksikan. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan sebenarnya permasalahan yang
presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan kami tentang video yang telah ditetapkan. Baik. Ada yang tahu kapan ajal atau kematian itu datang menjemput. Kematian itu tidak memandang siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan selanjutnya, bahwa hal yang pasti juga ini adalah kematian. Dan selanjutnya kematian ini menjadi introspeksi diri kita bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Kita harus menyiapkan amal itu segala-galanya. Kita harus persiapkan dari sekarang. Biarpun kita masih muda, kita harus mempersiapkannya. Selanjutnya makna Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhyi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan memperdaya. Nah, makna yang kita ambil untuk kelompok kami itu bahwa siapapun dia yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kelak pada hari pembalasan atau hari kiamat, semua amal perbuatan baik atau buruk yang pernah kita lakukan akan semua dibalas sempurna dan dibalas secara tuntas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi jika ada kesenangan dunia itu jangan terlalu senang. Ingatlah masih ada akhirat yang kesenangan yang sesungguhnya. Jadi, seperti yang kita tahu, saya baca dan saya perhatikan di video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama, ada 4 yang menjadi kewajiban muslim terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Soal nomor 4, tuliskan tata cara memandikan jenazah. Jadi, langkah pertama yang harus kita ambil dalam memandikan jenazah yaitu jenazah dibaringkan di balai, lalu menutupi seluruh tubuh si mayit, menyiram air yang melekat pada tubuh mayit. Yang keenam, mewudukan mayit, dan yang terakhir adalah memberi pengharum seperti kapur barus dan daun bidara dan lainnya sesuai syariat Islam. Dari presentasi yang baru saja kami sampaikan, siapa tahu kelompok-kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu surah dan ayat berapakah yang menjelaskan bahwa seluruh jiwa akan mengalami kematian? Surah yang menjelaskan bahwa seluruh jiwa akan mengalami kematian adalah Quran surah Al-Imran ayat 185 yang Kelompok 2 Ibu ucapkan terima kasih ya. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan informasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, karena kita tidak tahu kapan dan di mana ajal akan datang. Kami tentang makna Quran surah Al-Imran ayat 185 adalah kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kita sebagai makhluk hidup pasti akan mati. Dan pada hari kiamat perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dibalas. Apabila amal kita baik selama hidup di dunia, maka akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ada yang ingin bertanya? Bagaimanakah tata cara membagikan jenazah? Baik, saya jawab. 1. Jenazah dibaringkan di balai. 2. Menutupi seluruh tubuh si mayit. 3. Menyiram air ke seluruh tubuh mayit. 4. Membersihkan seluruh persendian lubang gigi si mayit. 5. Membersihkan najis atau kotoran yang melekat pada tubuh mayit. 6. Membudukan mayit. 7. Memberi pengharum seperti kapur barus, daun bidara, dan lainnya sesuai
sesuai syariat Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil investigasi kelompok kalian, Ibu menilai bahwa semuanya hasilnya adalah bagus, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir, Ibu sampaikan bahwa untuk pekan depan kita akan lanjut tentang materi mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Oke, itu ya persiapan kita minggu depan. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.